Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Maulana dari kelas IHTA. Saya ingin mempresentasikan uh, karakteristik syarah dari Imam Hadis yang 9. Yang pertama adalah dari kitab Tuhfatul Ahwaz Syarah Jami' At-Tirmidzi. Pengarangnya yaitu Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Karakteristik syarahnya adalah beliau yang pertama mentakhrij hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan mengemukakannya dalam bab-bab. Kemudian menyebutkan nama-nama periwayat At-Tirmizi yang disepakati oleh para muhaddis. Yang kedua, menjelaskan hadis-hadis baik dari segi ketetapannya ataupun syarahnya. Dan ia juga menyebutkan pendapat yang mu'tabar menurut fuqaha muhaddisin dan ulama salaf yang saleh. Yang ketiga, ia menulis biografi setiap periwayat dari para rawi yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, At-Tirmizi tidak mengemukakan pendapat ulama kecuali beberapa dari mereka. Dan Mubarakfuri menambah penjelasan dan menyebutkan pendapat ulama yang tidak disebutkan oleh Tirmizi. Dalam beberapa tempat, At-Tirmizi menyebutkan perbedaan pendapat ulama tanpa menunjukkan pendapat yang kuat atau rajih. Dalam hal ini, Mubarakfuri menjelaskan pendapat yang kuat. Al-Mubarakfuri mencoba menguji pentashihan dan pentahsinan At-Tirmizi dalam beberapa tempat. Kemudian beliau mentahqiqnya tanpa mengurangi pendapat para muhaddis. Tahqiq itu ada yang sesuai dengan At-Tirmizi, adapun yang tidak. Yang kedua adalah kitab Al-Badhl Al-Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud, karya Khalil Ahmad As-Saharanfuri. Karakteristik syarahnya adalah mengutamakan aqwal Abu Dawud, pembicaraannya tentang perawi dan menjelaskan hadis. Yang kedua, mementingkan tasihih penulisan naskah matan hadis yang berbeda di berbagai tempat dalam Sunan Abu Dawud. Menjelaskan riwayat dengan terjemah, menyebutkan hikmah bab yang berulang. Mentakhrij hadis-hadis yang dikomentari, memeriksanya dalam kitab yang lain dan dia menyebutkannya. Apabila dia tidak mendapatkan dalam kitab lain, maka dia jelaskan tanpa ragu-ragu. Apabila terjadi perbedaan dalam syarah Sunan Abu Dawud, Syekh Khalil Ahmad menetapkan yang sesuai dengan pendapatnya serta memberikan keterangan yang jelas untuk mendinginkan hati dan melepaskan muskilah para pembacanya. Sangat menjaga diri dari menisbahkan kesalahan kepada perawi. Kalau ada syarah yang lain yang mentakwilkan dengan yang dapat dipahami dan diterima oleh akal sehatnya, maka dia akan menerimanya. Yang ketiga adalah As-Siraj Al-Wahhaj min Kashfil Matalib Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, karya Abu Tayyib Saddaq bin Hassan Khan. Karakteristik syarahnya adalah selain mensyarah matan, Abu Tayyib juga mensyarah sanad, meski sanad yang disyarahnya hanya berasa pada level rawi a'la atau sahabat saja. Ini menandakan bahwa pendekatan utama syarahnya adalah pada matan. Memberikan pengertian definitif secara etimologi dan terminologi atas nama kitab yang akan dibahas. Di bawahnya terdapat puluhan subbab berikut hadis-hadisnya, seperti kitab Al-Iman, yaitu bab iman. Mengutip hadis riwayat imam lain, misalnya riwayat Bukhari, untuk dikomparasikan dengan hadis Muslim yang sedang disyarah.
mengutip ayat-ayat Quran, hadis, dan pendapat ulama untuk dijadikan syahid atau penguat bagi pendapat yang dijelaskannya. Yang keempat adalah kitab Umdah Al-Qari, karya Al-Aini, karya Syekh Badruddin Al-Aini untuk Sahih Al-Bukhari. Karakteristik syarahnya adalah menulis subjudul dan mensyarahnya secara panjang lebar. Menulis satu hadis kemudian mensyarahnya. Menerangkan cara periwayatan hadis dan para rawinya. Apakah periwayatan tersebut dengan lafaz tahdis atau memakai sighat al-jam'u, al-farad, al-an'anah dan sebagainya. Dan juga menerangkan perawinya berasal dari mana. Apakah berasal dari Madinah, Basrah, Mesir, dan lain-lain. Menerangkan bahasanya, mulai dari bacaan kata tersebut, apakah didhammahkan atau difathahkan, dan lain-lain. Yang kelima adalah Syarah Al-Zarqani ala Muwatta' Imam Malik. Pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf Al-Zarqani. Mensyarah, karakteristik pensyarahannya yaitu mensyarah hadis Al-Muwatta' secara berurutan, diawali dengan mensyarah lafaz basmalah, bab wuqud as-salah, dan diakhiri dengan bab maja'a fi al-qiblat. Kemudian diteruskan pada jilid kedua, ketiga, dan keempat. Pensyarahan diawali dari bab-bab yang tersusun sesuai dengan susunan bab-bab yang terdapat pada hadis Al-Muwatta'. Namun terkadang Imam Malik menulis kitab Muwatta'nya dengan diawali suatu kitab baru, kemudian menyebutkan bab. Menganalisis dan menjelaskan suatu ungkapan, bab atau kitab yang dipaparkan oleh Imam Malik. Menerangkan riwayat hidup perawi hadis yang terdapat dalam silsilah sanad hadis yang akan disyarahkan. Dimulai dari nama perawi yang pertama kali muncul dalam silsilah sanad hadis tersebut dengan memberikan tanda dalam kurung. Kemudian diterangkan namanya, nasab dan kualitas ilmiah dan kedudukannya di tengah masyarakat, serta derajat dan kedudukannya dalam periwayat hadis tersebut. Dan juga disebutkan tahun wafatnya, sehingga nampak jelas derajat hadis dari sisi sanadnya. Yang keenam adalah Syarah As-Suyuti li Sunan An-Nasa'i. Pengarangnya adalah Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Misri As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau menjelaskan karakteristik syarahnya adalah beliau menjelaskannya dengan metode ijmali, yaitu metode yang menjelaskan atau menerangkan hadis dengan sesuai urutan dalam kitab hadis yang ada dalam kutub as-sittah secara ringkas, tetapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami syarahnya, yang cukup singkat dan tidak menyinggung hal-hal yang di luar teks, dan terkadang juga tidak menyebutkan asbabul wurudnya. Untuk Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad, dan Ibnu Majah, atas kekurangan saya belum menemukan karakteristik dari tiap syarahnya, disebabkan oleh kekurangnya ilmu yang saya miliki. Mungkin hanya ini dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.